Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giat Sristiana, NIDN 0414079501. Saya adalah dosen PGSD di IKIP Siliwangi. Mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran matematika SD. Hari ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah pembelajaran matematika SD. Mata kuliah pembelajaran matematika SD merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai bagaimana penyampaian konsep matematika menggunakan media yang mudah dipahami oleh siswa SD. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan materi mata kuliah pembelajaran matematika SD. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan media matematika di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teori-teori konsep dasar matematika di sekolah dasar. Adapun bahasan materi yang ada di mata kuliah ini, yaitu yang pertama, pertemuan pertama itu akan diisi oleh orientasi perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua yaitu bilangan cacah dan bilangan bulat. Kemudian pertemuan ketiga itu perpangkatan dan bilangan Romawi. Kemudian yang keempat itu KPK dan FPB. Yang kelima pecahan biasa dan pecahan desimal. Yang keenam bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang ketujuh persen dan perbandingan. Yang kedelapan ujian tengah semester. Yang ke-9 sampai ke-10, pertemuan 9 sampai pertemuan 10, konsep bangun datar. Pertemuan 11 sampai pertemuan 13, konsep bangun ruang. Pertemuan 14 sampai pertemuan 15, konsep pengukuran dan pengolahan data. Yang terakhir, pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Tentunya bahasan-bahasan materi tersebut itu tidak lepas dari konsep-konsep dasar yang telah dipelajari oleh mahasiswa sebelumnya. Yang akan diajarkan kepada mahasiswa adalah bagaimana cara membuat media untuk menyampaikan konsep-konsep dasar tersebut. Kemudian sistem pembelajarannya, karena ini sistem daring, saya menggunakan Zoom meeting untuk pertemuan sinkronus dengan mahasiswa. Kemudian Google Classroom untuk pertemuan asinkronus. Di sini di Google Classroom itu mahasiswa dapat berdiskusi dan juga mahasiswa dapat mengirimkan tugas-tugasnya ke Google Classroom ini. Kemudian saya menggunakan Canva. Aplikasi Canva ini berguna untuk media pembelajaran saya. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah e-modul dengan di dalamnya bisa interaktif. Di Canva ini bisa interaktif. Kemudian yang terakhir ada LMS IKIP Siliwangi. Ini untuk memberikan nilai kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran kolaboratif atau ceramah dan diskusi. Jadi saya menyampaikan dan juga kita berdiskusi dengan mahasiswa serta menggunakan model contextual teaching and learning. Karena di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep dengan mudah, dengan media yang mudah dipahami oleh mahasiswa yang nantinya akan mudah dipahami oleh siswa SD. Adapun penilaian dari mata kuliah ini terbagi menjadi 4 bobotnya, yaitu di kehadiran, di tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot dari kehadiran itu adalah 10%, kemudian bobot dari tugas, ini rata-rata tugasnya adalah 20%, kemudian bobot dari UTS adalah 30%, dan terakhir bobot dari UAS adalah 40%. Nah, nanti jika dijumlahkan akan 100%. Kemudian rumus penilaian yang saya gunakan yaitu 0,1 dikali kehadiran dikali 6,25 ditambah dengan 0,2 dikali rata-rata tugas ditambah dengan 0,3 dikali ujian tengah semester ditambah dengan 0,4 dikali ujian akhir semester, sehingga nanti nilai maksimum yang diperoleh mahasiswa adalah 100. Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kesekian kalinya ya. Di sini kita akan mempelajari mengenai pecahan, juga operasi-operasi pecahan dan lain sebagainya. Nanti Bapak akan coba men-share di modulnya. Nanti juga Bapak akan coba sharekan ke kalian. Nanti kalian bisa mengotak-atik di sana seperti itu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini kawan-kawan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat selalu kawan-kawan. Semoga semangat selalu kawan-kawannya. Semangat selalu. Oke. Nah, hari ini Bapak izin share screen ya. Nah, sudah terlihat kawan-kawan? Lihat, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Nah, pecahan gitu ya. Kalau misalkan berbicara pecahan, apa yang terpikirkan dari kalian? Coba Yori. Pecahan itu maksudnya gimana, Yori? Bilangan terus dipecah-pecah, Pak. Bilangan terus dipecah-pecah kayak gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Kalau Ellen, pecahan tahu Ellen? Pecahan itu yang terdiri dari pembilang dan penyebut, Pak. Oke, pembilang dan penyebut. Oke. Oke, satu lagi deh. Rosdini. Rosdini, kalau misalkan mendengar pecahan nih, apa nih yang terpikirkan oleh Rosdini? Masih di mute mungkin? Atau kenapa harus Dini? Oke, tidak apa-apa. Mungkin sinyalnya kurang ini ya. Oke, nah jadi di sini kita akan coba mempelajari mengenai pecahan kawan-kawan ya. Di sini Bapak sudah membuat modulnya ya, modul matematika pecahan dan nanti sebenarnya ini seperti LKPD gitu. Jadi untuk apa ya istilahnya itu untuk membuat kita itu lebih paham mengenai pecahan itu seperti apa. Nanti juga akan ada yang kontekstualnya gitu ya. Di sini, nah ini ya, pecahan itu definisinya ya, pecahan itu adalah sebuah bilangan yang memiliki bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Ya, jadi kalau pecahan itu tidak boleh penyebutnya itu sama dengan 0, tidak boleh. Karena kita tidak bisa membagi dengan 0, kita tidak bisa membagi suatu bilangan dengan 0. Nah, kompetensi dasarnya itu ada beberapa gitu ya. Di sini menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian indikatornya itu menguraikan cara menghitung penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda, menguraikan cara menghitung pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda, dan memperlihatkan cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, mungkin kawan-kawan sudah tidak asing mungkin ya ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan si dua pecahan yang berbeda penyebutnya gitu ya. Sudah ini mungkin ya sudah belajar dari SD gitu ya, dari SD, SMP, SMA gitu ya. Kita pasti selalu menggunakan si pecahan ini atau operasi pecahan ini gitu ya. Pengurangan dan penyebut pengurangan dan penjumlahan. Nah, kira-kira biasanya nih ya, yang kalian ingat untuk penjumlahan pecahan itu bagaimana? Penjumlahan pecahan dengan dua penyebut yang berbeda. Coba deh, coba Rima. Kalau misalkan dua pecahan yang berbeda dijumlahkan itu seperti apa caranya? Ada Rima? Bentar, Pak. Oke. Ini sekilas aja gitu ya kawan-kawannya. Jadi biar mengingatkan nanti kawan-kawan juga istilahnya bisa terutama untuk yang mengajar nanti ya, untuk mengajar nanti di SD, di matematika, nah itu kan itu bisa me, apa ya, memberikan konsep yang tidak salah nantinya seperti itu. Bagaimana Rima? Sudah?
dengan penyebut yang berbeda paling Pak. Jadi dikalikan dulu, lalu dibagi yang bisa kedua bilangan itu. Oke, jadi disamakan dulu ya penyebutnya ya, baru dijumlahkan atau dikurangkan kayak gitu. Iya. Oke, nah itu secara abstrak kayak gitu ya, nah mungkin nanti Bapak akan coba contohkan dengan yang mungkin kontekstualnya gitu ya, kita pakai balok-balok kayak gitulah, seperti itu. Nah, di sini ada juga kompetensi dasar dan indikator yang lain gitu ya. Nah, di sini ada beberapa operasi pecahan yang akan kita pelajari, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, penjumlahan dan pengurangan seperti tadi mungkin ya. Kemudian kalau perkalian dan pembagian, terbayangnya seperti apa? Perkalian dulu deh. Ya Sinta, coba perkalian pecahan itu seperti apa cara mengerjakannya? Gimana Pak? Mohon maaf, ulangi lagi. Perkalian dua pecahan itu bagaimana cara mengerjakannya? Misalkan setengah dikali sepertiga kayak gitu. Nah, itu cara mengerjakannya seperti apa? Mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Oke, mengalihkan ya, langsung saja ya. Kalau perkalian itu kalau misalkan setengah dikali sepertiga berarti 1 dikali 1, 2 dikali 3. Berarti nanti hasilnya itu 1/6. Oke, terima kasih ya Sinta. Oke, nah kalau pembagian nih, coba kayaknya Ellen tahu nih pembagian pecahan gimana? Pembagian pecahan dengan pecahan, gimana cara mengerjakannya? Yang Ellen tahu. Kalau misalkan pembagian pecahan itu nantinya akhirnya itu dikalikan kembali. Jadi untuk yang keduanya itu dibalikin Pak. Jadi yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Nanti hasil akhirnya dikalikan. Kalau tidak salah seperti itu. Oke, terima kasih Ellen ya. Ya, memang benar yang seperti yang kita kenal memang seperti itu kayak gitu ya. Misalkan setengah dibagi sepertiga kayak gitu ya. Nanti itu pengerjaannya setengah dikali 3/1 kayak gitu. Hasilnya 3/2. Nah, kan pembagian itu harusnya makin kecil ya. Misalkan kita 6 bagi 2 itu kan jadi 3 gitu ya. 6 bagi 2 jadi 3. Kalau 2 bagi setengah itu berapa? 2 bagi setengah berapa hasilnya? 4. 2 bagi setengah 4 ya. Loh, kok makin besar kayak gitu ya? Kenapa makin besar kayak gitu? Kan biasanya pembagian itu malah makin kecil hasilnya ya. Ini malah makin besar. Kenapa kayak gitu ya? Nah, di sini nanti kita akan coba visualisasikan kayak gitu ya. Kenapa 2 dibagi setengah itu jadinya 4 kayak gitu. Bukan lebih kecil dari 2 gitu, malah lebih besar dari 2 kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba ke dasarnya dulu kayak gitu ya. Ke dasarnya dulu. Ini mungkin kawan-kawan bisa ya. Pizza nih. Terdapat beberapa potong pizza ini Kikim. Berapa potong nih? Memang tahu atuh. Berapa Kikim? Berapa potong Kikim? Ada 8 Pak. Ada 8 ya, ada 8 pizza. Tuh Kikim kayaknya lagi ngeliat dulu di HP mana gitu. Kecil banget. Oke, 8 potong pizza. Ini mah tinggal dihitung ya. Nah, tahu itu ada 5 potong, jeruknya ada berapa ini tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 potong kayak gitu ya. Nah, tapi kan di sini kalau misalkan kita ke anak SD kan masih belum paham gitu ya. Ya, jadi di sini kita memberikan ilustrasi itu pecahan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil satu ini gitu ya, satu si pizza ini, nah berarti kita mengambil 1/8 potongnya kayak gitu, 1/8 potongnya. Kalau misalkan kita ngambil 3 berarti 3/8 potongnya. Sama tahu juga gitu ya. Misalkan kita ambil 2 berarti 2/5 tahunya, 2/5 potong tahunya. Jeruk juga sama. Kita misalkan ambil 6 gitu ya, berarti 6/9 potongnya gitu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada
sebenarnya ini harusnya mengerjakan nanti si anak itu gitu ya. Bapak hanya menjelaskan lagi ini. Jadi anak itu diberikan cerita dulu gitu ya. Terdapat pizza yang telah dipotong menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, misalkan Rizal ini mengambil satu potong dari pizza tersebut. Nah, gambarkan dan nyatakan dalam bentuk pecahan untuk potongan tersebut. Seperti tadi gitu ya. Kita gambarnya satu pizza di sini, kemudian bentuk pecahannya berarti 1/8 gitu. Nah, kemudian Nova mengambil 3 potong dari pizza tersebut. Gambarkan dan nyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, berarti kita ambil 3 potong gitu ya, pizzanya. Berarti pecahannya itu adalah 3/8 seperti itu. Nah, di sini ada video ya, video mengenai soal cerita pecahan, ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan kayak gitu. Nah, ini kita coba tonton dulu ya. Kita akan menggunakan pecahan. Kita mulai yuk. Brandon memakan 5 iris kue. Beliau memakan 3 iris kue. Jika awalnya ada 9 iris kue, bagaimana bentuk pecahan dari kue yang dimakan? Di sini kita akan gambarkan terlebih dahulu. Setelah menggambarkan untuk menggambarkan banyaknya kue. Nah, di sini diketahui bahwa awalnya ada 9 iris kue, maka lingkaran ini akan kita bagi menjadi 9 bagian. Kemudian kita lihat, di sini dikatakan bahwa Brandon memakan 5 iris kue. Maka di sini kita akan mengarsir 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, dikatakan bahwa Gabriel memakan 3 iris kue. Jadi kita arsir lagi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat lagi apa sih yang ditanyakan pada saat di sini ditanyakan bagaimana bentuk pecahan dari kue yang dimakan. Artinya adik-adik, kita akan menghitung seluruh bagian yang diarsir pada lingkaran ini. Yuk kita hitung. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bagian yang diarsir. Dan kita tahu bahwa awalnya jumlah kue ada 9 iris. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh dari soal cerita tentang pecahan gitu ya. Jadi kita punya 9 iris kue, kemudian ada 2 orang yang memakan, yang satu makan 5, yang satu makan 3. Berarti kan diarsir gitu ya. Yang hilangnya berapa? Tentunya dengan beda warna kalau bisa gitu ya. Biar kita tahu gitu siapa yang makan 5 kue, siapa makan 3 kue begitu. Nah, nanti ditanyakannya itu kan bagaimana bentuk pecahan dari irisan kue yang dimakan. Oke, berarti kan nanti ditambahin ya. 5/9 ditambahkan dengan 3/9. Jadinya 8/9. Nah, ini contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan gitu ya, secara kontekstual seperti ini gitu. Nah, dengan cara seperti pada video, berapa potong pizza yang dimakan oleh Rizal dan Noval kayak gitu. Nah, tadi berapa kira-kira? Tadi kan videonya udah nih. Nah, ini 1 potong dengan 3 potong. Kira-kira jadi bentuk pecahannya berapa? Ada yang bisa? Bentuk pecahannya berapa? Kalau dijumlahkan? Kan Rizal itu memakan 1 potong, nah sedangkan Noval memakan 3 potong. Jadi berapa potong bentuk pecahannya, bentuk pecahan dari total potongan yang dimakan itu berapa? 4/8 Pak, atau 1/2. Oke, 4/8 atau 1/2 ya, setengahnya dari ini gitu ya. Oke, terima kasih gitu ya. Nah, terus dengan cara seperti pada video yang tadi gitu ya. Nah, kan kita tahunya tadinya 4/8 gitu ya, atau setengahnya yang dimakan. Nah, sisanya berapa?
Sama Pak, 4/8. Ya, karena setengahnya. So, karena 4/8 gitu. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Kita coba ambil masing-masing satu potong dari kedua pizza ini gitu ya. Oke, kalau misalkan kita ambil satu potong dari pizza nomor 1 itu berapa bentuk pecahannya? 1/6. 1/6. Oke, kalau misalkan kita ambil satu potong dari pizza 2 berapa? 1/8. 1/8. Oke ya. Berarti 1 nanti kemudian ditambahkan kita tuliskan bentuk pecahannya kemudian ditambahkan. Berarti 1/6 ditambah 1/8. Nah, kira-kira berapa? Ada yang tahu hasilnya 1/6 ditambah 1/8? Nah, Bapak juga nerka. Ada yang tahu? 7/24 Pak. Oke, 7/24. Benar ya. Nah, di sini kita coba visualisasikan ya. Nah, visualisasikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini Bapak sudah tambahkan aplikasi GeoGebra-nya ke dalam e-modul ini. Nah, ini kita coba visualisasikan 1/6 tambah 1/8. Kita coba next. Nah, kita coba 1/6 ditambah 1/8. Katakanlah ini potongan pizza yang ini ya, yang apa? Dijajarin sama kita. Dijajarkan sama kita potongan pizzanya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkannya? Oke. Kita punya batas ya, punya batas ini gitu ya. Next. Nah, kita ingin mendapatkan si hasil ini, tapi kira-kira berapa? Begitu ya. Kira-kira berapa ya? Nah, ini tuh ditarik gitu ya semua garisnya. Tuh, ditarik semua garisnya. Nanti kan ada yang paling kecil, ada yang sedang, ada yang paling besar kayak gitu. Nah, yang paling kecil ini gitu ya, itu dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi si persegi panjang ini dibagi-bagi dengan yang paling kecil gitu ya. Persegi yang paling kecil, persegi panjang yang paling kecil kayak gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini ada 24 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini ada 24 bagian kayak gitu ya dari satu persegi panjang ini. Oke, kalau ditambahkan berarti kan ini 1/6. 1/6 itu berarti ada 1, 2, 3, 4. 4/24 ditambah dengan kalau yang ini 1/8 itu 1, 2, 3 berarti 3/24. Nah, berarti kan jadinya 7/24 seperti itu. Nah, ini secara kontekstual kawan ya. Kawan-kawan nanti jadi kalau misalkan pakai kertas biasa itu bisa gitu ya. Pakai kertas biasa bisa HVS gitu misalkan atau apapun bentuknya persegi panjang kita buat dulu 1/6 seperti apa, kita buat 1/8-nya seperti apa. Nanti kita tinggal tarik dari seperti yang tadi ya, tarik dari seperti yang tadi. Nah, nanti itu tinggal dibagi-bagi sesuai dengan garis yang paling kecil gitu ya. Si persegi panjang yang paling kecil akhirnya kita dapatkan si ini. Nah, gitu kawan-kawannya. Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Kesimpulan dari penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda itu seperti apa? Kira-kira seperti apa? Feril, coba Feril. Kira-kira kesimpulannya seperti apa, Feril? Kesimpulannya ya Pak. Ya. Jadi untuk penjumlahan pecahan dan penyebut yang berbeda tuh disamakan dulu si apa sih yang bawah tuh Penyebutnya ya. Penyebutnya disamakan dulu, baru nanti dibagikan ke masing-masing penyebut lalu ditambahkan. Oke, terima kasih Feril. Bapak dapat kayak gitu ya. Jadi disamakan dulu si penyebutnya gitu ya, terus nanti yang atasnya itu sesuaikan gitu ya dengan penyebutnya itu seperti apa.
Nah, akhirnya didapatlah si hasil penjumlahan itu. Nah, itu visualisasinya yang tadi gitu ya. Visualisasinya yang ini gitu ya. Jadi kawan-kawan nanti Bapak coba share nih, Bapak share linknya ya. Bapak share linknya di kolom chat. Nah, itu bisa gitu ya. Kawan-kawan bisa coba sendiri nanti di sini mau pecahan berapapun itu bisa gitu. Nah, nanti ini untuk membantu gitu ya, untuk membantu dalam pengajaran gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan media kawan-kawan ya. Media pembelajaran. Kita konsep tidak boleh salah gitu ya. Bagaimana agar tidak salah? Nah, tentunya kita harus bisa mengilustrasikan gitu ya, karena anak SD kan pasti butuh ilustrasi gitu ya, ilustrasi yang kontekstual yang mereka paham kayak gitu. Nah, oleh karena itu si ilustrasinya itu seperti ini teman-teman. Oke. Nah, misalkan Rizal mengambil 2 bagian dari pizza dan Noval mengambil 3 bagian dari pizza. Nah, kira-kira nih ya, Rizal itu mengambil 2 bagian dari si pizzanya Rizal. Itu berapa? Berapa? Kalau dalam bentuk pecahan itu berapa? 2/6. 2/6. Oke, kalau Noval itu mengambil 3 bagian dari pizzanya Noval. Berapa jadinya? 3/6. 3/6. Oke ya, 2/6 dan 3/6 ya. Oke, berarti kan totalnya ada 6/6 kayak gitu ya. Nah, kita coba kurangi gitu ya. Berapa potong pizza yang tersisa? Berarti dari 6/6 ini diambil 2/6 dan 3/6 gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu ya ilustrasinya. Oke, nah kita jawabannya berapa kira-kira kawan-kawan? Jadi ada satu pizza itu tuh dipotong 6, Rizal ngambil 2, Noval ngambil 3 bagian. Itu sisanya berapa potong pizza dalam bentuk pecahannya? Kira-kira sebelum kita pakai media ini. 1/6 itu Pak. 1/6 ya. Oke, berarti kita coba tadi kan Rizal itu mengambil kelihatan. Oke, tadi itu Rizal mengambil 2/6 dan Noval itu mengambil 3/6 gitu ya. Oke, ulang lagi. 2/6 ini 3/6. Oke, nah atau mungkin kita coba dari 6/6 ya. Dari 6/6 kita coba kurangi dengan bentar. Nah, kita coba kurangi dengan 3/6 gitu ya. Atau pizzanya Rizal dulu deh, 2/6 misalkan. Oke, jadinya kita ilustrasikan ya. Nah, pizza ini ada 6/6 dan ada 2/6. Oke. Kalau misalkan diambil gitu ya. Nah, berarti yang sama gitu ya, yang sama ini, yang ada ini itu dihilangkan kayak gitu ya, dihilangkan sehingga didapatlah 4/6-nya, 4/6 bagian. Oke, gitu ya. Ini tinggal 4/6 bagiannya atau 2/3 dari yang tadi seperti itu. Oke. Nah, kita punya 4/6 ya tadi 4/6. Oke, terus Noval itu memakan 3/6-nya kayak gitu. Nah, kita coba lagi nih gitu ya. Oke, 4/6 dikurangi 3/6. Nah, di sini 3/6 itu sama gitu ya. Nah, kemudian sisa satu bagian aja gitu ya. Satu bagian aja akhirnya sisanya 1/6. Nah, set diambil akhirnya sisa 1/6. Kayak gitu. Nah, jadi ilustrasi medianya itu seperti itu gitu ya. Jadi untuk mengajarkan ke anak SD ya kita harus bisa pakai si media ini gitu ya. Karena harus yang kontekstual gitu ya. Kalau misalkan nggak digital juga nggak apa-apa, kita pakai misalkan pakai HVS atau pakai apa itu bisa-bisa saja seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Tetap sehat selalu kawan-kawan ya, tetap sehat selalu, tetap semangat untuk menimba ilmu, tetap semangat untuk menebar manfaat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.